Ya, jangan cuman diajak ke pura, disuruh ke pura, kemudian disuruh ikut ngayah, tapi tidak diberikan pemahaman. Sayang sekali. Sehingga ini menyebabkan mereka merasa lebih nyaman ketika berada dalam keyakinan sebelumnya. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidir Astu Tak Astu Swaha. Om Swastiastu. Para sahabat Anugerah Dharma yang saya hormati, semoga selalu sehat. Kali ini kita akan memperbincangkan kondisi yang banyak saya temui di kantong-kantong umat Hindu di beberapa daerah. Salah satunya belum lama ini ketika saya diundang ke wilayah timur. Saya bertemu dengan seorang ibu yang bergabung sebagai penganut Hindu melalui proses studi wadani dan sudah dilakukan sejak 15 tahun lalu. Bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama gadis remaja, cantik. Yang kedua laki-laki. Suaminya asli Bali, penganut Hindu. Baik. Namun sang ibu ini selama 15 tahun menjadi penganut Hindu. Yang dirasakan hanya keampaan, hampa secara rohani dibandingkan dengan keyakinan yang dianutnya sebelum menjadi penganut Hindu. Jadi tentu tidak aneh kalau misalnya dia begitu bergabung, ada harapan, berharap akan menjadi penganut Hindu yang baik, seperti halnya dengan umat-umat Hindu yang lain. Namun selama 15 tahun dia tidak pernah bisa menjadi seorang dharmika. Ya, statusnya secara rohani hanya Sudiwati. Ya, hanya Sudiwati, tidak pernah menjadi dharmika karena keampaan rohani. Nah, inilah yang banyak saya temui. Lalu kalau kita sekarang lihat, cari tahu, telusuri, apa sih permasalahannya? Padahal beliau-beliau, mereka-mereka, ibu-ibu ini sejak awal punya harapan. Ada keinginan, bukan sekedar berumah tangga, tapi ingin sama seperti penganut Hindu yang lain. Nah, mungkin ini akan memerlukan perhatian bagi kita semua, bagi majelis juga, bagi lembaga, bagi tokoh-tokoh Hindu. Tidak cukup hanya melaksanakan studi wadani sebagai sebuah janji suci sebagai penganut Dharma, ataupun yang dilanjutkan dengan sumpah Dharma. Tidak cukup. Banyak kasus seperti ini tidak hanya di wilayah timur yang saya temui, tapi juga di wilayah barat. Ya, banyak sekali. Nah, kenapa selama ini seolah-olah tidak ada pola yang tepat untuk membimbing mereka-mereka? Padahal secara spiritual mereka itu adalah orang-orang yang sudah lama mengembara meninggalkan rumah dharmanya dan sekarang kembali pulang. Tentu ada yang mendorong, ada yang mendukung secara rohani. Kenapa mereka pulang ke rumah dharmanya, ke rumahnya yang asli sebetulnya? Karena selama ini mereka hanya mengembara. Ya,
ini tidak lepas dari dukungan leluhurnya sendiri yang berharap ada keturunannya yang kembali ke rumah Dharma dan akan menyempurnakan sang leluhur ini. Sayangnya kita ya sebagai tokoh-tokoh Hindu dan juga lembaga tidak pernah berhasil atau jarang berhasil untuk memberikan kenyamanan kepada khususnya para ibu-ibu ini. Bahkan banyak yang justru menderita, sehingga tidaklah perlu kaget kemudian kalau kita mendengar berita bahwa orang yang bergabung dengan melalui Sudiudani kemudian berumah tangga, ketika anaknya sudah lahir atau sudah punya 2 anak, akhirnya mereka kembali kepada keyakinan yang lama, bahkan membawa anak dan suaminya. Ini ironis sekali. Apakah kita tidak mampu sesungguhnya untuk membuat mereka lebih nyaman? Nah, mungkin perlu kita cari pola yang tepat. Bapak Ibu sekalian, para sahabat Renungan Dharma, jujur saja, tidak sedikit kasus seperti ini. Saya mencoba untuk memberikan sedikit masukan, karena ibu yang sudah 15 tahun ini menahan diri sebelum bertemu dengan saya sudah berancang-ancang, sudah mengambil ancang-ancang untuk kembali kepada keyakinan sebelumnya. Bayangkan, 15 tahun, waktu yang panjang, ternyata tidak ada kenyamanan rohani yang dirasakan. Akibatnya dia memutuskan untuk kembali. Tetapi astungkara, setelah ketemu saya, kita berbincang-bincang sampai menjelang tengah malam, akhirnya sang ibu membatalkan keputusannya. Hanya saja minta bimbingan. Tentu saya menyanggupi. Nah, lalu apakah saya juga punya pola? Boleh dikatakan iya, saya punya polanya. Artinya begini, setiap Sudiwan atau Sudiwati, coba dicari tahu dulu bagaimana sesungguhnya kehidupan rohani sebelumnya. Kalau memang kehidupan rohani sebelumnya betul-betul sangat baik, tekun, dan benar-benar melaksanakan ajaran-ajaran sebelumnya, maka kita sesungguhnya melalui Sudiudani itu, kemudian kita memberikan arahan, memberikan bimbingan, kita tidak mungkin menghilangkan atau secara ekstrim atau drastis mengganti semua apa yang pernah mereka lakukan dengan cara-cara Hindu misalnya. Tidak mungkin. Sudah sekian tahun, sudah sekian belas tahun, bahkan sekian puluh tahun mereka itu mengisi dirinya dengan cara-cara yang ada dalam keyakinan sebelumnya. Lalu kita coba hilangkan semua itu. Tidak mungkin. Maka jangan pernah mencoba menghilangkan. Lebih baik kita memberi penjelasan. Ingat, di dalam Hindu ada 4 jalan. Jalan bakti. Ya, jalan bakti mungkin bisa digambarkan dengan segala kepasrahan. Orang melaksanakan pemujaan penuh kasih kepada Tuhan. Dan saya kira dan yakin bahwa sesungguhnya semua agama di negeri ini sudah melakukan hal ini. Artinya apa? Kalau kita lihat dalam Bhakti Marga, sesungguhnya semua penganut agama sudah melakukan Bhakti Marga, jalan bakti. Yang kedua, jalan karma. Yakinlah bahwa semua penganut agama sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, tindakan-tindakan. Misalnya mereka melakukan bakti sosial seperti halnya yang dilakukan oleh umat Hindu sendiri. Mereka mengunjungi rumah jompo, rumah yatim piatu, melakukan hal-hal baik untuk menolong orang yang kesulitan, bencana alam dan sebagainya.
Karma marga memang berbeda dengan karma marga yang ada atau dominan di kalangan masyarakat Hindu di Bali misalnya. Karma marga di Bali lebih banyak kelihatan dalam bentuk atau wujud ritual. Tentu ini tidak salah. Ya, tapi ingat, karma marga tidak hanya terkait dengan upacara saja. Semua perbuatan-perbuatan baik subha karma itulah karma marga. Real, sebuah realitas. Yang ketiga, jarana marga, pengetahuan suci. Semua penganut agama melakukan itu kok. Mereka mendengarkan ceramah-ceramah, khotbah-khotbah, mereka membaca kitab-kitab suci. Mereka berguru, mereka belajar dari orang-orang pintar di kalangan masyarakat keyakinannya sendiri. Akhirnya mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan suci. Tentu di Hindu, yang namanya pengetahuan suci terkait dengan ajaran-ajaran agama Hindu, Weda, Upanishad, Ityasa Purana, Darsana, dan lain sebagainya. Termasuk juga Nimbanda, ya, dalam Hindu. Nah, kemudian Raja Marga. Kalau dalam Hindu kan dikenal Raja Marga itu perenungan. Tapa, Brata, Yoga, Samadhi, atau meditasi kerennya. Nah, apakah di agama lain, keyakinan lain tidak ada? Ada, hanya bentuknya berbeda. Contoh, ada yang melaksanakan Raja Marga dengan kidung, nyanyian-nyanyian rohani yang menyentuh hati, menyentuh jiwa. Bahkan dinyanyikan sambil meneteskan air mata. Ada juga yang melaksanakan pengulangan mantra-mantra seperti di Hindu, doa-doa dilakukan tengah malam misalnya. Ini Raja Marga, hanya bentuknya berbeda. Lalu bagaimana halnya dengan para sudiwan-sudiwati? Tentu mereka sesungguhnya sudah melakukan itu, hanya sekarang karena sebagai penganut Dharma tidak lagi lah persis seperti apa yang dilakukan di masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, tetap biarkan mereka melakukan paling tidak karma marganya, versi keyakinan yang dulu. Lalu bakti marganya hanya dengan versi Hindu misalnya. Jarana marga dengan versi Hindu. Jadi sebetulnya para sudiwan-sudiwati ini hanya melanjutkan apa yang sudah pernah model-model yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, untuk para sudiwan-sudiwati idealnya jangan kemudian disuruh membuat banten saja, sesaji saja. Jangan kemudian hanya disuruh ke pura saja. Tapi berikan mereka pemahaman, teori, jenananya diberikan. Lalu rangkul mereka. Ya, jangan dibully. Kenapa saya sampaikan ini? Terus terang, istri saya sendiri yang berasal dari non-Hindu dulu ketika awal-awalnya setiap berusaha untuk ikut serta dalam acara membuat sesaji, karena memang dia bukan orang Bali, tentu sesajinya tidaklah seindah yang dibuat oleh sebutan Bali. Tetapi apa terjadi? Malah sesajian disobek, dirobek, bayangkan. Dirobek, bukan dihargai, dirobek malah. Tapi istri saya bermental baja, akhirnya dia sekolah di tapi kan tidak semua mendapat peluang seperti istri saya. Maka ketika ada sudiwan atau sudiwati yang baru bergabung, jangan kemudian dipaksakan atau diharuskan atau selalu diarahkan untuk seperti umat Hindu yang sudah sejak lahir. Tidak, jangan. Lebih baik lanjutkan apa yang sudah pernah mereka lakukan, tentu dengan bahasa yang lain, dengan pola yang lain. Namun sebetulnya model-model itu pada dasarnya tidak berbeda. Nah, tadi saya ingatkan bahwa Hindu punya 4 jalan. Apakah dipilih salah satu jalan atau keempat-empatnya sekaligus?
atau setiap jalan ada unsur yang 3 yang lainnya, sehingga sebetulnya setiap kita memilih salah satu jalan, maka sebetulnya kita melaksanakan 4 jalan. Jadi yang paling ideal, para Sudiwan Sudiwati ini diarahkan untuk melakukan atau memilih jalan Raja Marga. Ya, cukup dengan menyarankan mereka untuk renungkan. Renungan yang perlu. Dari renungan ini akan muncul rasa, kata hati. Di sanalah kemudian mereka akan tertarik untuk melakukan 3 jalan yang lain. Apakah itu Bhakti Marga? Ya kalau sekarang kan hanya ikut-ikutan mereka. Tapi berikan support, berikan dukungan, berikan motivasi. Itu yang penting sebetulnya. Jadi jangan dibiarkan. Ya, jangan cuma diajak ke pura, disuruh ke pura, kemudian disuruh ikut ngayah, tapi tidak diberikan pemahaman. Sayang sekali. Sehingga ini menyebabkan mereka merasa lebih nyaman ketika berada dalam keyakinan sebelumnya. Kasihan mereka. Padahal mereka kan sedang pulang ke rumah dharmanya sendiri. Nah, terutama untuk ibu-ibu, para istri Sudiwati ini, berikan peluang kepada mereka. Seperti halnya ibu yang 15 tahun menjadi Sudiwati, tidak pernah menjadi Dharmika. Ya, proses menjadi Dharmika kadang-kadang sulit, kadang-kadang tidak sulit. Tergantung lingkungan, bagaimana kita kemudian merangkul mereka dengan penuh kasih, mengarahkan mereka, jangan dipaksa harus seperti kita. Saya banyak melihat kasus seperti ini. Bahkan ada yang sudah 20 tahun, selalu dia disalahkan oleh mertuanya. Banyak yang begini. Padahal hak mereka untuk kembali ke rumah dharmanya tidak mungkin kita cegah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, rangkul mereka, jangan dipaksakan seperti kita. Ingatkan bahwa apa yang sudah mereka lakukan dulu dalam keyakinan sebelumnya sudah benar dan hanya perlu dilanjutkan dengan pola yang berbeda. Misalnya, sekarang kalau misalnya mereka merenung atau mereka meditasi misalnya, tentu di sana ada tahapan-tahapannya, ada pranayama di sana. Kalau dulu misalnya pranayamanya bentuknya berbeda. Nah, sekarang arahkan dengan cara kita. Ya, berikan mereka, jangan dibiarkan. Ini yang saya temui di banyak daerah seperti ini. Sehingga akhirnya mereka rendah diri, lalu pelan-pelan menghilang dan akhirnya kembali. Dan akhirnya mereka mengatakan bahwa ternyata dengan kembalinya saya merasa lebih nyaman. Padahal ketika nanti ajal menjelang, yang kembali-kembali ini akhirnya minta disempurnakan secara hidup. Banyak kasus seperti ini. Tetapi jangan salahkan mereka. Kita yang tidak pernah membimbing dengan baik dan benar. Bapak Ibu sekalian, sahabat Renungan Dharma, mohon maaf, saya hanya mengingatkan. Semoga kasus-kasus seperti seorang ibu yang 15 tahun tidak pernah menjadi dharmika ini menjadi sebuah inspirasi agar kita punya dan mau melakukan bimbingan secara tepat dengan pola-pola yang indah yang menyebabkan mereka akan merasa lebih nyaman berada di rumah dharmanya. Ingat, jangan dipaksakan seperti kita yang sudah sejak lahir memang beragama Hindu. Demikian, sahabat Renungan Dharma yang saya hormati, semoga ini akan menjadi sebuah inspirasi dan akan membuat para Sudiwan Sudiwati merasa lebih nyaman setelah ada di rumah dharmanya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan akhirnya saya sampaikan Om Santi 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 Om. Terima kasih.